Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Penantian Syukur Hulu. Saya dari kampus LP3I. Di sini saya akan menjelaskan, menjawab ujian UTS mata kuliah Intro to Business. Yang pertama itu peluang usaha yang mungkin akan saya bangun, yang akan misalnya saya bangun di kaki lima kalau misalnya untuk saat ini, yaitu salah satunya adalah warung bakso. Alasannya itu, yang tiga alasannya itu, yang pertama itu lokasinya itu yang strategis, dimana kalau misalnya untuk di dekat kampus saya itu kebetulan jalannya itu jalan besar yang memang dilalui banyak kendaraan, dan juga apa namanya, dari daerah yang satu ke daerah yang satu itu jalannya itu tembus, jadi memang areanya itu rame dan itu sangat cukup strategis, apalagi lokasinya itu berada di dekat kampus. Dan yang keduanya itu pemilihannya kenapa di situ adalah peluang itu, dimana saya ngelihat untuk di daerah kampus saya itu kayak warung bakso itu masih belum banyak, dan mungkin yang ada pun masih jauh. Jadi kalau mungkin dibangun yang dekat sana itu dengan mengandalkannya anak-anak kampus yang berdatangan itu, ya pasti otomatis eh, rame, peluangnya pun pasti ada. Dan untuk tambahannya itu biayanya pun terjangkau. Nah, biayanya terjangkau ini untuk membangun usahanya pun nggak terlalu memakan budget yang terlalu banyak. Eh, Bisa dibilang ini budgetnya yang minimalis, tapi dengan peluang yang ada yang tadi, karena trafficnya di dekat kampus, mengandalkan anak-anak kampus yang lewat juga, dan meskipun modal awalnya cuma sedikit, ya kemungkinannya juga untuk kedepannya ini usaha itu bisa maju karena strategis dari uh, pembuatan warungnya gitu. Nomor dua itu stakeholder dalam suatu usaha. Yang pertama itu bagian A-nya itu investor atau pemasok barang, terus ada juga pelanggan atau misalnya konsumen. Yang ketiga itu ada juga karyawan. Nah, untuk jawaban yang keduanya, kenapa sih kita harus mempertimbangkan stakeholder ini? Nah, alasannya itu yang pertama itu manajemen perusahaan. Nah, di mana di dalam suatu perusahaan itu biar kita membutuhkan manajemen yang lebih baik. Jadi dengan ada stakeholder yang kayak gini itu sistemnya, biar sistem perusahaan itu berjalan dengan baik, biar bisa memanajemen, memisah-misah nih, oh ini bagiannya misalnya keuangan, ini misalnya bagiannya pemasukan barang. Nah, dengan kayak gini itu sebuah perusahaan bisa berjalan dengan baik dengan adanya manajemen perusahaan. Terus untuk tambahannya itu ada misalnya salah satu tambahannya pembuat keputusan nih. Nah, pembuat keputusan. Nah, dalam arti pembuat keputusan ini misalnya dalam suatu perusahaan itu kita misalnya berencana ingin mengambil langkah seperti ini. Nah, dengan yang udah tertata tadi ada manajemennya, kita pun bisa membuat keputusan. Keputusan itu langkah-langkah yang kita ambil untuk sebuah perusahaan itu untuk meningkat ke depannya untuk tambahannya. Terus untuk yang terakhirnya juga itu ada salah satunya misalnya pendukung keuangan atau penyedia modal. Yang paling penting nih dalam satu perusahaan itu pendukung keuangan atau penyedia modal nih. Karena kenapa? Pada dasarnya kita misalnya membangun suatu usaha, belum tentu kita memiliki uang yang 100% pas. Tapi di saat kita nggak ada, misalnya kita pengen berniat membangun suatu usaha, otomatis kita pun harus lebih menghargai penyedia modal. Kita harus menjalin kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Gimana caranya biar orang itu mempercayakan ke kita menjalankan bisnis ini dengan baik. Nah, jadi untuk hasil-hasil akhirnya nanti untuk bisa dibagi rata semua untuk hasilnya itu adalah manajemennya. Makanya kita sangat membutuhkan yang namanya stakeholder dalam suatu usaha. Jawaban yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan laju pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan inflasi. Laju pertumbuhan ekonomi itu kondisi ekonomi mempengaruhi nilai suatu usaha pada dasarnya. Ukuran pertumbuhan ekonomi
dari suatu periode ke periode lain itu menggunakan persentase, itu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara untuk suku bunga adalah itu harga. Harga itu suku bunga merupakan pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Nah, sementara untuk inflasinya itu menunjuk pada suatu kondisi nih, meningkatnya harga-harga secara umum dan secara terus-menerus. Nah, misalnya kalau untuk salah satu contohnya itu kalau inflasi itu kenaikan harga suatu barang. Misalnya pada saat kayak kurang lebih misalnya kalau sekarang itu kayak pandemi, beberapa barang itu memang ada barang-barang yang dari kemarin itu sampai tahun sekarang itu meningkat terus nih untuk harganya. Nah, peningkatan secara terus-menerus, secara terus-menerus ini itu yang dinamakan dengan inflasi. Bagian B-nya itu ada laju ekonomi naik. Nah, gimana nih suatu usaha di saat laju ekonomi itu naik? Yang pertama, kalau misalnya ekonomi naik, secara otomatis usaha pun meningkat. Usaha meningkat itu misalnya kita lagi ngebuka suatu usaha. Karena perekonomian Indonesia ini lagi meningkat, otomatis usaha pun ikut meningkat. Yang pembeli juga banyak. Dengan usaha meningkat, pasti kita juga bisa membuka misalnya cabang yang lainnya, cabang baru. Nah, untuk tambahannya itu ada pendapatan atau income yang masuk ke kita itu naik juga. Dengan dengan ekonomi yang bertumbuh, semakin banyak pembeli, kita buka cabang baru, secara otomatis pendapatan kita juga pasti bertambah. Dengan bertambahnya secara otomatis ya, itu pasti ikut bertambah. Nah, tambahannya kalau misalnya usaha kita udah meningkat, kita udah membuka cabang, otomatis kita pasti membuka secara nggak langsung, kita membuka peluang bekerja untuk orang lain. Jadi biar nggak pengangguran, dalam arti kita membuka lowongan pekerjaan. Semakin banyaknya cabang, laju ekonomi naik nih, laju ekonominya naik, otomatis kita membuka cabang, banyak juga orang yang bisa bekerja, kita pun bisa membantu orang. Itu kalau misalnya laju ekonominya naik. Nah, gimana kalau misalnya laju ekonominya turun? Ya, secara otomatis kalau laju ekonomi turun, yang pasti yang pertama income pasti menurun juga. Dengan kondisi seperti pandemi nih, misalnya seperti pandemi, pada rata-rata orang yang membuka usaha sebelum pandemi itu kan naik, setelah pandemi itu menurun. Rata-rata ngalamin yang namanya sepi, kerugian, tambahannya karyawannya yang tadinya misalnya 10 dikurangin, di PHK tinggal sisa setengahnya. Bahkan resiko yang paling terburuknya adalah kita bisa menutup usaha karena kita sudah nggak punya modal. Mungkin kita bisa mencari cara lain, misalnya untuk tetap mempertahankan usahanya kita nih, masih bisa mencari cara lain. Tapi dengan ekonomi yang drastis makin menurun, pada akhirnya nih kita udah nggak bisa bertahan lagi. Yang tadinya usaha kita yang kita bangun jadinya tutup. Nah, itu untuk kalau misalnya dampak ekonomi menurun. Nah, untuk yang bagian C, suku bunga naik, dampak apa sih di saat kita membangun usaha? Nah, kalau saya mengambilnya di sini, dampaknya itu salah satunya adalah di saat misalnya kita membuka usaha, kita mengambil uang di bank pinjaman. Kalau misalnya suku bunganya naik, otomatis kita ada ruginya. Ruginya itu karena kita harus membayar bunga yang lebih besar.
kita membayar bunga yang lebih besar, di mana dalam suatu usaha, belum, yang dari awal saya bilang belum 100% kita punya uang nih, otomatis kayak modal itu kita mungkin ada yang dari investor, kita ngambil dari bank. Nah, kalau misalnya suku bunganya naik, otomatis yang harus kita bayarin tiap bulan itu juga bertambah besar. Nah, itu untuk dampaknya. Kebalikannya, kalau misalnya di saat suku bunga turun, gimana nih dampak ke kita? Nah, selaku saya misalnya yang ngambil peminjaman di bank, kalau misalnya banknya misalnya suku bunganya rendah, turun, secara otomatis ke sayanya juga, usaha saya pasti ada efeknya. Efeknya itu saya bisa berani ngambil lebih besar dengan membuka usaha yang lebih besar lagi, atau misalnya saya membuka cabang lagi. Karena kenapa? Bunganya kecil, masih bisa saya bayar. Ketutupan juga, di saat misalnya saya udah buka cabang lagi, udah lebih besar, saya bisa nambah lagi untuk pengambilannya. Jadi untuk usahanya pun pasti ada peningkatannya, karena ya kayak yang kita ambil ya bunganya juga kecil, nggak terlalu besar. Nah, itu dampaknya kalau misalnya suku bunga turun dalam suatu usaha. Saya mengambilnya itu di sini tuh misalnya kita peminjaman dalam suatu bank. Nah, terima kasih teman-teman. Ini penjelasan saya untuk jawaban saya di UTS. Semoga Pak dosen bisa mengerti yang saya sampaikan. Bila mana ada banyak kekurangan Pak, saya mohon maaf. Semoga jawaban yang saya kasih ini hasilnya bisa memuaskan Bapak. Terima kasih.